Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahab merupakan salah satu surat pendek yang terletak di bagian akhir Al-Quran, yaitu pada juz ke-30, dan menempati urutan surat ke-111 di dalam mushaf standar. Nama Al-Ahab sendiri diambil dari kata terakhir yang terdapat pada ayat kelima surat ini, yang secara harfiah berarti gejolak api atau nyala api yang besar. Surat ini memiliki keistimewaan tersendiri, karena secara spesifik mengabadikan kisah nyata mengenai penentangan yang begitu keras dari salah seorang kerabat dekat Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran Islam yang mulia. Ditinjau dari segi tempat turunnya, para ulama ahli tafsir sepakat menggolongkan surah Al-Ahab sebagai surat Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Proses turunnya surat ini berkaitan erat dengan momentum dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan peringatan kepada kaumnya mengenai hari kiamat dan ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun justru mendapat respons penolakan yang sangat kasar dan sinis dari Abu Lahab. Dari segi jumlah ayatnya, surah Al-Ahab tergolong sangat singkat, karena hanya terdiri dari 5 ayat saja. Meskipun terdiri dari sedikit ayat, kandungan makna dan pelajaran yang tersimpan di dalamnya sangatlah padat, tegas, dan mendalam bagi siapa saja yang mau merenungkannya. Surah ini tidak hanya sekadar berbicara tentang kisah historis masa lalu, melainkan juga memuat ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kesudahan hidup orang-orang yang menentang kebenaran risalah Islam. Secara garis besar, isi pokok yang terkandung di dalam surah Al-Ahab adalah kutukan serta kecaman keras terhadap Abu Lahab dan istrinya yang selalu menghalang-halangi jalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama dan kedua dengan tegas menyatakan kebinasaan kedua belah tangan Abu Lahab serta kegagalan harta benda dan kekayaan yang selama ini dibanggakannya untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan. Harta melimpah dan kedudukan sosial yang tinggi ternyata sama sekali tidak memberikan manfaat di hadapan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika azab itu dijatuhkan. Pada ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa kelak Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka yang menyala-nyala, ditemani oleh istrinya yang digambarkan sebagai pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Istri Abu Lahab, yang bernama Ummu Jamil, dikenal sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh beliau. Di akhirat kelak, sebagai balasan atas perbuatan buruknya tersebut, lehernya akan diikat dengan tali dari serabut yang dipintal kuat-kuat di dalam neraka jahanam. Secara lebih luas, hikmah yang dapat dipetik dari surah Al-Ahab adalah penegasan bahwa ikatan kekerabatan atau nasab darah tidak akan mampu menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia kafir dan mendustakan kebenaran. Abu Lahab adalah paman kandung Nabi Muhammad SAW sendiri, namun kedekatan nasab tersebut terputus nilainya di hadapan keimanan, karena ia memilih jalan kesesatan dan permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surat ini sekaligus menjadi mukjizat Al-Quran, karena mengabarkan kepastian nasib Abu Lahab dan istrinya yang mati dalam keadaan kafir, sebelum mereka sempat masuk Islam hingga akhir hayatnya. Kehadiran surah Al-Ahab di dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai bentuk penghibur dan penenang bagi hati Nabi Muhammad SAW, serta kaum mukminin dalam menghadapi berbagai tekanan, caci maki, dan gangguan dari orang-orang musyrik. Melalui surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya untuk membela para rasulnya dan menghinakan musuh-musuh Islam yang sombong. Segala bentuk kezaliman dan upaya untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya pasti akan mengalami kerugian yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga cahaya petunjuk Al-Quran senantiasa melembutkan jiwa, menerangi langkah kaki kita di jalan yang lurus, serta menjadi syafaat yang menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.